Baik, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya dari kelas B reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review buku 3 saya di mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Baik, yang pertama kita lihat dalam buku ini tentang pemerintahan, pembangunan, dan inklusi sosial di Amerika Latin. Serial ini berusaha melampaui fokus tradisional pada keutamaan perjanjian perdagangan intraregional dan antarregional. Keterbatasan ekonomi dan sumber daya manusia tampak dibebani dengan UNASUR Dewan bersama banyak lainnya bilateral, regional, atau multilateral skema antara kerjasama. Di sini juga tentang pendahuluan pemerintahan daerah Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari semua negara di Amerika Selatan yang merdeka menandatangani perjanjian dari organisasi baru yang dibuat, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antar negara anggota untuk menjamin ruang untuk kesepakatan dan memperkuat integrasi di Amerika Selatan. Yang berikut berbicara tentang kebijakan publik di daerah, teori integrasi.
Yang berikut berbicara tentang bukti dari teori integrasi regional. Fleksibilitas kelembagaan di mata para sarjana integrasi regional adalah lemahnya kelembagaan, seperti disebutkan sebelumnya. Penilaian ini adalah warisan neofungsional. Yang berikut, teori antar pemerintah menekankan kepentingan negara dan mengkritik perspektif yang kuat. Dia menunjuk kegagalan neofungsionalisme, tetapi pada saat yang sama ia menyatakan bahwa karyanya bukanlah penolakan sepenuhnya. Menurutnya, integrasi tergantung pada pilihan negara. Dalam pandangan Morfak, pejabat supranasional tidak memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para neofungsional mengakreditasi mereka. Terus yang berikut tentang persepsi negara sebagai aktor kesatuan, menjelaskan penelitian yang hilang dari pembuatan kebijakan daerah di berbagai bidang kebijaksanaan. Dengan tidak memandang nasional yang dibedakan proses, teori bahkan tidak dapat mendeteksi proses yang mungkin berbeda. Pada saat yang sama, semua perwakilan negara di organisasi daerah memiliki latar belakang nasional yang sama. Yang berikut, studi kebijakan dan publik regional pembuat kebijakan. Di tingkat global, teori terutama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Sementara ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidaknya perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di arena internasional. Kita tidak tahu apapun tentang tingkat regional. Oleh karena itu, berguna untuk membedakan tingkat analisis. Namun, pemerintah tetap bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan global pada sistem nasional mereka. Dimensi ini sama-sama relevan untuk tingkat daerah. Kita dapat mengasumsikan bahwa kondisi struktural tingkat global untuk beberapa tingkat berlaku satu daerah. Pada kedua level tersebut, faktor penentu adalah otoritas yang hilang. Setiap organisasi regional di luar Eropa tentunya bekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Amerika tersebut. Pada buku ini juga menjelaskan bagaimana pemerintahan di Amerika bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara mereka, baik itu masalah kemiskinan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa persepsi negara sebagai aktor kesatuan menjelaskan penelitian hilang dari pembuatan kebijakan, di mana kebijakan yang dibuat dalam negara tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang telah dibuat. Namun pada buku ini juga menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan yang tertera sesuai peraturan tidak dilakukan secara baik. Namun pemerintahan di negara ini terus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi negaranya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Inilah hasil review buku 4 saya. Sekian.